kebaikan-Mu Tuhan. Sekalipun kami belum mengerti, tapi satu hal kami tahu, Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat buat kami. Terima kasih untuk semua pengertian-pengertian yang Kau berikan buat kami. Biar malam ini Kau kembali turunkan pengertian-Mu yang melampaui pengertian manusia kami, sehingga kami boleh menangkap pesan-Mu Tuhan. Biar hari ini kami boleh duduk Tuhan, duduk diam seperti seorang murid, punya telinga seorang murid, hingga kami benar-benar mendengar dalam ketepatan. Biarlah Tuhan Engkau berbicara, Engkau bebas beracara lewat bibir mulut hamba ini. Kuasai pikiran dan perasaan hamba. Biar Engkau sendiri yang berkata-kata, karena Engkau yang paling tahu pergumulan setiap jemaat-Mu. Engkau yang tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, kami semua pulang tidak pernah akan sama lagi. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang selalu memulihkan hati ini. Ketika kami datang di hadapan-Mu, Engkau akan menguatkan kami, dan kami akan menjadi saksi-saksi-Mu yang setia. Kemanapun kami pergi, kami boleh melihat Tuhan dan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan memperkatakan tempat ini penuh dengan sukacita Allah, penuh dengan kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan semua yang mau terima berkat yang terbaik mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali saya ada di sini lagi. Ke Surabaya ini selalu saya kejar-kejaran. Soalnya ada beberapa tempat yang saya harus isi. Tapi saya senang sekali. Saya lihat orang Surabaya ini hebat, pergi ke persekutuan dan sangat rindu ya. Kemana-mana saya lihat dia lagi gitu. Saya pergi lagi dia lagi. Wah, luar biasa. Berarti saya nggak boleh pulang. Saya bilang begini, khawatir. Kalau di Surabaya soalnya semuanya muter gitu ya. Jadi saya mau tidak mau harus siapkan ya. Tapi saya bersyukur saya lihat Allah yang perkasa ya. Kalau nanti saya punya kesempatan, saya mau cerita tentang perjalanan saya ke India. Saya baru pulang dari India ya. Saya lihat ajaibnya Tuhan dengan luar biasa ya. Dan benar-benar kemanapun kita pergi sebetulnya tangan Tuhan itu ajaib. Saya melihat lawak bukan cuma di bangsa kita, di bangsa-bangsa, bahkan orang-orang hidup sedang dilawat Tuhan. Benar-benar ajaib ya. Mari kita ini dulu. Kita baca dulu firman dari Kejadian 41 ayat 38 sampai 45. Kejadian 41 ayat 38 sampai 45. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca yang genap, Bapak Ibu baca yang ganjil, dan selanjutnya saya. Sudah semua? Sudah. Oh, ada di situ ya. Sudah. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Yang lalu saya tidak bahas Yusuf kan ya. Saya tidak bahas Yusuf. Saya itu beberapa kali dari tahun lalu disuruh Tuhan itu bacain tentang Yusuf. Waktu saya baca Yusuf, saya kagum banget dengan Yusuf. Ya, Yusuf itu kita tahu bahwa kalau kita baca firman, dia dari kecil sudah dapat mimpi, sudah tahu destininya dia akan jadi besar. Tapi setelah lewat mimpi, dia dibuat kakak-kakaknya ngiri sama dia, karena bapaknya memang
kasih dia itu selalu spesial, betul nggak? Dikasih jubah yang unique of many colors, ya banyak warna-warninya. Kakaknya makin sebel. Apalagi sebelnya adalah ketika dia kasih tahu mimpinya bahwa saudara-saudaranya sepertinya menyembah dia, ya. Tapi waktu itu, ya, dia benar-benar tidak pernah tahu kalau dia harus lewat proses. Hari ini saya mau bicara tentang bagaimana Tuhan itu perkenanannya kepada kita itu lewat dua hal. Satu, dia akan didik kita. Tidak pernah Tuhan itu membuat kita sampai ke destiny tanpa dididik. Ya, tidak bisa. Karena kalau enggak, kita ini masih banyak kotoran. Artinya masih punya kedagingan, betul nggak? Masih punya kesombongan, mungkin masih punya kemarahan, mesti apa? Jadi Tuhan itu mesti lewat proses membersihkan kita. Tapi satu lagi perkenanannya adalah kita tahu bahwa selalu Tuhan penyertaannya nyata dalam hidup kita. Untuk orang yang berkenan di hadapan dia akan menyertai dengan sangat nyata. Ya, jadi kita belajar dari Yusuf bahwa ada dua sisi perkenanan Tuhan. Satu, dia dibiarkan, ya, 13 tahun masuk penjara, betul nggak? Dia dibiarkan, dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia dibiarkan diproses karena Tuhan sedang membersihkan Yusuf sebelum dia dipilih menjadi orang besar, betul nggak? Orang nomor 2 di Mesir, ya kan? Dia benar-benar menjadi orang yang menyelamatkan satu bangsa untuk daripada kelaparan, betul nggak? Ya. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang berproses, jangan pernah kita menggerutu atau bilang, Tuhan, kenapa sih nggak selesai prosesnya? Ya, justru semakin kita diproses, semakin kita mengkilap seperti permata, betul nggak? Kita tahu ya kalau permata ya, gosoknya satu sisi apa banyak sisi? Banyak banget ya, sisinya banyak banget. Kan saya juga pernah begitu dulu sama lagi nih. Ini kalau saya doain orang ya, sebulan sembuh, sebulan pulih. Saya nggak selesai Tuhan. Kayaknya nggak selesai, ada aja gitu. Sampai satu hari teman saya bilang begini, tahu nggak Ren? Kalau kamu terus dicobain sama si iblis, karena iblis itu takut banget sama kamu. Iblis tuh bilang begini nih, kalau kamu ini kalau nggak menakutkan dia tidak akan nyoba. Yalah ini nggak usah digoda-goda yang begini nih. Ini soalnya nggak menakutkan. Tapi engkau tuh menakutkan buat iblis, makanya engkau itu selalu digoda. Saya bilang iya juga ya gitu. Kata dia gini, udah yang penting tangan Tuhan menyertai engkau. Saya bilang betul juga. Ya, jadi apapun proses kita, marilah kita lihat, kita mengucap syukur, lihat dari itu kacamata Tuhan. Ya, oke. Kalau kita lihat di sini dari ayat 38 ya, bahwa ketika Firaun tahu orang Yusuf itu menafsirkan mimpi dan semuanya, lalu kata Firaun mengatakan, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Dan kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Firaun bilang gini, aku gak ketemu orang lain kok. Tangan Tuhan sungguh-sungguh menyertai dia. Ya, dia tidak lihat orang lain. Tapi kita tahu sebelum sampai di sini, kita lihat proses apa yang dilewatin oleh Yusuf. Kita kalau baca dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 28, ditulis aja ya, dicatat aja. Kejadian 37 ayat 23 28. Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, betul. Saya bayangin ya, orang kalau dijual oleh orang lain, ini penjahat gitu, itu nggak lebih sakit. Dijual sama saudaranya sendiri, sekalipun saudara tidak, kira-kira sakit. Tinggal bersama sama ayah yang sama, betul. Mendadak dia dia orang datang bawain makanan, tapi mendadak dia diceburin ke sumur, betul lah. Saya merasakan kalau kita nih belum tentu kita tuh nggak marah. Yusuf itu dimasukin ke sumur, dia nggak pernah lihat dia berontak seperti apa. Tapi dia cuma, saya percaya dia ini, Yusuf ini adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Karena dia belajar dari Yakub, ayahnya. Pasti Yakub ini sering cerita tentang Tuhan, betul lah. Dia cerita tentang Tuhan dan dia tahu gini, Tuhan ini pasti menjawab doa. Jadi dia belajar kenal Tuhan. Dan dia benar-benar waktu itu, walaupun sakit. Saya tahu, nggak ada orang yang sempurna kalau dia selama jadi manusia, betul. Kita semua pasti sakit. Kita nggak bisa bilang, nggak sakit. Padahal hati ini udah lebam.
Kita mesti bilang, saya sakit. Sejujurnya waktu saya lewati pujian, saya selalu bilang, saya nangis sama Tuhan, aku sakit. Tapi setiap kali saya bilang begini, Tuhan, karena aku mencintai Engkau, aku lewat ini bersama Engkau. Luluskan aku Tuhan. Saya nggak pernah bilang begini, udah Tuhan, kenapa sih cabut ini semua lewatin, jauhkan dari saya. Setiap kali saya tanya, bilang Tuhan gini, Tuhan luluskan aku lewat ini. Coba bayangin ya, kadang-kadang saya nggak pernah mengerti. Saya disuruh jadi ketua dari seminar ya, hamba Tuhan ya, waktu itu payusan. Tapi saya langsung diproses. Begitu saya diproses, saya tahu banget ini iblis tidak suka, dia ingin menjatuhkan saya. Saya cuma datang ke hadapan Tuhan, saya bilang, wah, saya dengan nangisnya, just because I love you. Hanya karena saya mencintai Engkau, saya mau lulus. Ya, sakit tuh bilang, saya karena sakit, udah nggak begitu, nggak apa-apa. Bahaya loh kalau kita bilang nggak apa-apa. Nanti kita nggak bisa ngerasain sakit, malah kita jadi orang beku. Tahu ya, sering kita itu bilang gini, nggak boleh sakit, harus tegar. Ya kan, begitu kan? Dulu saya begitu sampai nggak bisa nangis, saking harus tegar. Begitu ikut Tuhan, nangis itu cengeng dan lemah. Jadi saya nggak bisa nangis. Lama-lama beku, beku. Dan saya dari awal, begitu saya ketemu Tuhan, saya diproses sama Tuhan. Sehingga saya mengalir dengan kasih. Saya taunya apa? Saya ngerti ketika jiwa saya remuk. Ya, jiwa saya remuk. Jiwa remuk ini, itu nembus sampai ke tubuh. Artinya apa? Ketika saya diremuk sama Tuhan, pokoknya saya nangis selalu. Katakan, Tuhan, aku pokoknya mau diproses, mau lulus gitu. Nah, itu setiap kali saya pegang orang bisa merasakan kayak ada listrik. Saya sambil bingung ini, listrik apa? Orang gak ngapa-ngapain gitu ya. Sampai saya pernah ke Malang. Saya ikut tim dari Ibu Rohani. Saya ke Malang. Begitu di Malang KKR ya, terus lagi seminar gitu. Lagi seminar, ada seorang ibu-ibu sudah umurnya 60 tahun. Itu udah belasan tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jadi waktu itu saya ini digerakin Tuhan gini, doa, peluk ibu itu katanya. Saya peluklah ibu itu. Begitu saya peluk, dia bilang begini, Tuhan kembalikan suamiku. Walah, saya juga lagi proses sama suami. Kenapa dia jadi sama? Saya bilang begini. Waduh, saya peluk sampai dia nangis, udah selesai. Malamnya Tuhan bilang gini, nanti KKR cari ibu itu. Kalau ibu itu ada, kamu bersaksi. Terus saya bilang sama ibu gembala, Bu, tadi tuh ada ibu yang umur dan pakai korden, pakai kain. Kira-kira dia datang hari ini. Kenapa? Saya bilang, saya disuruh Tuhan bersaksi. Nah, waktu itu kan saya 20 tahun yang lalu gitu ya, rasanya masih baru gitu ikut Tuhan. Terus saya bilang gini, pokoknya saya mau taat aja gitu. Terus akhirnya dia bilang, biasanya sih datang. Terus malam-malam ceritanya ibu itu mau di konseling gitu, maksud sama saya mau bersaksi. Begitu masuk ruangan saya bilang gini, Ibu maaf ya Bu, saya merasa saya belum bisa khotbah, saya belum bisa apa-apa, baru mulai ikut Tuhan. Terus saya bilang begini, maaf ya Bu, saya cuma nurut sama Tuhan, disuruh bersaksi sama Ibu. Terus dia bilang gini, Neng, dia panggil saya malah Neng katanya. Saya tadi waktu Neng itu peluk saya, aduh saya kayak dari surga itu ada sungai kasih mengalir katanya. Situ hati saya itu tenang katanya. Saya yang balik ngomong, hah? Saya nggak lihat apa-apa. Saya bilang gini, saya nggak lihat apa-apa. Dia bilang itu seperti sungai kasih. Saya tahu itu Tuhan. Ya, tapi lewat proses itu lama-lama saya belajar tegar. Nggak boleh nangis. Apa-apa ucap syukur, belajar tegar. Saya nggak berani jujur sama Tuhan. Saya pokoknya belajar tegar. Sampai satu hari saya lagi doa, saya ditegur. Kamu ini sudah beku, tidak bisa ngalir dengan kasih lagi. Orang pegang orang udah gak ada aliran lagi. Kenapa? Karena saya sudah mulai capek deh Tuhan, tapi capek gak berani ngomong. Ya kan sering gitu kan? Kalau kita capek gak berani ngomong, tegar Tuhan, ngucap syukur. Betul kan?
Kan firman mengatakan ucapkan syukur. Ya betul sih, tapi kalau kita nggak jujur, kita ini jadi beku. Akhirnya saya waktu ditegur Tuhan, dia bilang gini, nah karena engkau sudah beku, aku harus proses lagi. Mau gak? Mau tidak? Nah, saya bilang oke. Prosesnya bagaimana Tuhan? Langsung saya lihat penglihatan kayak orang luka. Tahu luka ya? Kalau luka itu kan udah kulitnya mau kering gitu. Itu Tuhan cabut, ceret, bukan lagi. Itu saya lihat penglihatannya, saya udah ngeri ya, ngeri kalau itu tuh mulai dibuka lagi gitu. Saya bilang, aduh Tuhan, kayak begitu ngerinya, cabut sama Tuhan. Tuhan bilang gini, nah kalau aku tidak cabut kulitnya, engkau tidak bisa mengalir dengan kasih. Padahal kasih, benih kasih yang aku taruh di hidup itu sangat besar. Jadi aku perlu operasi lagi. Cabut, itu betul. Begitu saya ngomong iya, ampun, prosesnya mulai lagi lah berjalan, mulai lagi proses banget. Saya sampai gini tuh, sesungguhnya engkau yang paling tahu. Tapi saya lihat itu bagus, itu baik apa adanya. Kita harus apa yang satu modalnya kita percaya sama Tuhan. Jangan kita marah lagi sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Ya, terus kalau kita lihat Yusuf pertama dia dijual sama saudaranya, betul kan? Yang kedua, waktu dia dijual, ya, dia dibeli sama Potifar, betul kan? Ya, dia dari bujang loh, dari seseorang yang nggak kelihatan apa-apa, saking dia bercakap disertai Tuhan, ya disertai Tuhan, dia naik sampai dia jadi orang yang pegang hartanya si Potifar, betul kan? Dia pegang, kalau kita pulang baca Kejadian 39 ayat 1 sampai 20. Ya, itu benar-benar bagaimana di rumah Potifar dia jadi orang yang sangat berkuasa. Kecuali satu yang dia nggak boleh pegang adalah tante Potifar, istrinya Potifar, betul nggak? Itu aja yang dia nggak boleh pegang. Yang lain adalah tanggung jawab dia. Tapi emang iblis itu tidak pernah diem, betul lah. Udah enak-enak nih jadi penguasa, ya bang, ya betul lah. Jadi orang yang tangan kanannya Potifar, mendadak tante Potifar, aduh tante Potifar menggoda, betul lah. Waktu itu Yusuf lagi muda-mudanya, dan pastinya nih Potifar ini orang kaya, masa tante Potifar jelek gemuk, nggak mungkin kan? Tante Potifar pasti cantik seksi, betul lah. Dan dia ini sebagai anak muda digoda, betul ya. Lagi digoda, dia tahu ini godaan. Dia harus memilih. Dia pilih Tuhan apa pilih masuk godaan. Karena dia kenal Tuhan. Dia tahu, dia nggak bisa main-main. Dia nggak bisa bilang, nggak ada yang tahu juga. Potifar kan lagi pergi, nggak ada yang tahu juga. Orang yang kenal Tuhan tahu banget. Dia tidak bisa jauh dari apa yang Tuhan lihat, itu pasti Tuhan lihat. Ya, jadi dia tidak mau. Dia lari. Udah dia lari, dia berusaha berapa kali lari, tetap aja tante Potifar nafsu bener. Ya, karena apa? Iblis juga yang ngerjain, betul kan? Iblis tuh mau dia tidak mencapai destiny. Jadi dia digoda sampai dia lari, ditarik kan jubahnya. Ya, saya berharap Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang senang baca firman. Karena saya nggak bisa mengulangi semua. Nanti kita selesainya kira-kira berapa jam ya? Ya, tapi saya mau kasih tahu ayatnya ini. Ya, bagaimana akhirnya setelah dia ditarik begitu dia nggak mau, masuk penjara. Kira-kira kalau kita begini, udah aku nggak mau ikutin godaannya, malah masuk penjara. Kita kadang-kadang lagi lewatin. Kenapa Tuhan? Kenapa bisa begitu? Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, ada jalan, ada jalan. Ya, kita tahu bahwa akhirnya dia masuk penjara. Begitu dia masuk penjara lagi, tadinya mungkin kepala penjara nggak ngerti dia siapa sih. Tapi kita lihat lagi kembali Kejadian 39 ayat 21. Kita baca dulu nih ayat Kejadian 39 ayat 21. Karena satu saya baca ya. Waktu dia di penjara, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi perkenanan Tuhan yang pertama, dia izinkan kita diproses. Kalau kita lagi diproses, jangan pikir kita lagi ditinggalkan Tuhan, tapi dia sedang membentuk kita untuk mencapai destiny. Jadi ucapkan syukur. Kenapa Tuhan katakan ucapkan syukur dalam suka dan duka?
Karena Tuhan itu sutradara yang paling hebat, betul? Dia sutradara yang paling hebat. Kita ini cuma bintang film. Ya, jadi benar-benar satu sisi kita dibiarkan diuji, tapi satu sisi dia tetap menyertai. Kalau kita lihat Yusuf ya, setiap dia ada di sumur disertai Tuhan. Dia itu tante Potifar ya tetap disertai Tuhan. Di rumah Potifar itu sampai karena Yusuf disertai Tuhan, harta dia makin banyak. Kenapa? Karena Tuhan itu mengikuti Yusuf. Sampai yang ketiga dia di penjara juga disertai Tuhan. Betul kan? Sampai benar-benar orang itu bisa sayang sama Yusuf. Ya, itu posisi dia lewatin semua. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat selanjutnya ayat yang tadi, kita kembali lagi ke 41 ya. Kita ke 41, dari ayat setelah itu kita lihat ayat yang ke-40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Persis waktu di Potifar. Potifar bilang ini, semua hartaku ini kau bisa urus kecuali istriku. Tapi Firaun mengatakan, semua boleh, ini semua nih rakyat harus tunduk sama kamu, kecuali satu tataku yang membedakan aku dengan engkau. Dia menjadi orang nomor 2 yang paling penting. Ya, terus kita lihat lagi bagaimana dia selanjutnya. Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 42, sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya. Kita belajar ya di sini. Akhirnya Yusuf mendapat cincin materai dari cincinnya raja, betul kan? Yang pertama cincin, yang kedua, dan mengenakan pada jari Yusuf, dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus ya. Yang ketiga, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Yang ke-43, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf dari orang yang tidak ada apa-apanya, betul? Dia menjadi seseorang, dan dia dapat 4. Begitu dia selesai semuanya itu prosesnya, dia dapat 1. Tadi kita baca, dia dapat cincin, betul kan? Cincin itu kalau kita baca misalnya kayak Esther waktu dapat perkenanan raja, dia dapat cincin untuk memateraikan, untuk membatalkan semua perjanjian, betul nggak? Yang akan menghancurkan bangsanya. Ya, cincin materai itu adalah cincin otoritas. Yang pertama cincin. Yang kedua kalau kita baca ya, yang kedua adalah dia dapat apa? Dia dapat kain lenan halus. Pada zaman itu kain lenan halus, sutra itu cuma datang dari jauh, dari China gitu, ya, dari China. Jadi itu pasti kain mahal banget, betul nggak? Kain yang mahal banget, karena itu dia dikasih juga itu. Yang ketiga, dia dapat apa? Dia dapat kalung emas. Nggak semua orang itu pakai kalung emas. Begitu dia pakai kalung emas, dia dibedakan bahwa ini pejabat yang dihormati, betul nggak? Dia beda banget, ada kalung emas. Ya, yang keempat, dia dibawa ke kereta Firaun yang kedua, betul nggak? Begitu dibawa, semua orang ngapain? Hormat. Bayangin, dia dapat semuanya. Setelah dia lewati proses, dia tidak marah, tapi dia ikuti apa yang Tuhan mau. Karena itu kita hari ini, malam ini kita belajar tentang perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita lewatin apapun, jangan pernah marah. Jangan pernah bilang Tuhan engkau tidak adil. Jangan katakan begini, Tuhan kenapa ini terjadi? Sebetulnya kalau kita tidak bisa lewati itu hanya karena kita suka marah, kita suka gerutu, kita maunya diri kita seperti apa yang kita mau. Tapi di sana untuk segala perkara kita katakan terima kasih Tuhan. Kalau saya, sejak saya diajari Tuhan, setiap ada masalah saya bilang gini, oke, siap Tuhan, saya mau naik lagi ke level selanjutnya. Jadi ini ujian. Mana ada sih orang naik next level tanpa ujian? Semua orang lewat ujian. Jadi dari berapa puluh tahun yang lalu, setiap saya ini ikut Tuhan 24 tahun benar-benar berjalan dengan dia. Jadi sejak saya kenal dia, setiap ada ujian saya bilang, pertama sih kaget dulu, pasti kaget dulu. Orang bayangin ya, saya ini kadang-kadang saya cuma baca buku tentang Watchman nih. Siapa yang sering baca buku Watchman nih?
Ada buku Watchman ya, saya baca. Waktu itu saya baca bagaimana gereja-gereja itu mengfitnah dia. Terus saya ngomong, Tuhan, gak sanggup nih kalau jadi Watchman nih. Aduh, rasanya gak sanggup nih. Ternyata 10 hari setelah saya baca, saya difitnah sama orang di kantor. Begitu saya difitnah, saya sedih gak? Ya sedih. Saya mau nangis rasanya. Terus saya bilang gini, Tuhan ini kenapa begini? Tuhan bilang gini, waktunya praktek. Hah? Saya sampai kaget gini. Itu jelas banget. Waktu praktek apa ya? Praktek difitnah. Saya berarti salah jasa. Terus saya tanya sama Bapak Rohani, wah ternyata saya salah doa. Tapi tetap Tuhan tangannya megang saya. Dia bilang praktek. Waktu itu saya difitnah. Jadi saya pegang seluruh cabang nasional. Ada datang orang bekas direktur Bank lain, dia nggak jadi direktur lagi, dan dia mau ngambil cabang-cabang yang di bawah saya, tapi tidak sopan ambilnya, pakai memfitnah saya, katanya ini loh cabang-cabang ini, yang 6 cabang ini yang berhasil, yang untung, ini orang-orang nggak cocok sama saya, katanya. Tidak cocok sama Irin, daripada mereka keluar mendingan kasih ke dia. Saya difitnah benar-benar, dan direktur yang di atas saya itu akhirnya cari tahu dari orang lain dan panggil anak buah saya. Dan begitu saya tahu, anak buah saya datang ke saya nangis, dia bilang gini, keterlaluan Rin, saya ini mau dipindahin, kalau pindah mau ngomong sopan-sopan katanya. Saya ini sejak masuk ke bank ini, saya belajar dari kamu banyak. Saya bilang gini, saya juga mau sedih sih, dia bilang gini, udahlah, saya bilang gini, kamu, saya ini waktunya praktek, saya bilang, karena dia anak Tuhan juga. Saya bilang gini, waktunya praktek, silakan kamu dipanggil, kamu akan ngomong sama dia. Kenapa kamu tidak jelasin? Saya bilang, saya tidak bisa jelasin. Akhirnya dia dipanggil, 2 hari setelah dipanggil, saya dipanggil sama dia. Direkturnya saudara sepupu kita. Terus dia bilang begini, Irin, kenapa kamu tidak datang ke saya menjelaskan keadaan sebenarnya? Terus saya bilang gini, Pak, kalau saya datang ke Bapak menjelaskannya, artinya saya bela diri. Bapak makin percaya kalau saya seperti itu. Saya nggak perlu, Pak. Karena kalau Tuhan yang saya sembah, ya, yang mengizinkan saya lewatin ini, saya harus lewatin. Nanti pasti ada jatuh temponya, saya bilang. Karena semua masalah pasti ada jatuh tempo kayak obat. Ya kan, ada expiry date. Gitu. Makanan aja ada expiry date, masa persoalan gak ada expiry date, saya bilang begitu. Terus dia begini, saya si gitu. Terus ternyata ya, bulan April cabang itu diambil. Saya serahkan. Bulan Oktober, saya ini cuma berapa bulan ya? Bulan Oktober saya dikembalikan. Kenapa? Sebetulnya kalau di perbankan itu bulan Desember itu akan dihitung pencapaiannya. Nah kalau pencapaiannya nggak mencapai, dia salah. Nah orang ini mendadak Oktober dibalikin dan semua orang ketawa. Kata dia begini, hahaha, dia tidak bisa, akhirnya dikembalikan lagi ke Irin, katanya gitu. Terus saya cuma begini, puji Tuhan, haleluya. Saya bilang begitu. Walaupun saya ketinggalannya banyak bener gitu ya, tapi itu menjadi kesaksian. Direktur saya kemana-mana bilang gini, kamu harus belajar seperti ini. Nggak banyak ngomong di fitnah, nggak banyak ngomong, tapi dia dibela oleh Tuhan. Saya cuma lihat ini, saya proses benar belajar percaya Tuhan. Oleh karena itu makanya waktu saya bersaksi tentang kejadian 2 tahun yang lalu, kenapa saya bisa bertahan? Karena saya sudah lihat Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang bisa membalikan keadaan, Tuhan yang menyertai kita kapanpun. Ya, Tuhan yang benar-benar, saya nggak bisa ngomong lah, Tuhan yang sangat ajaib, sangat luar biasa. Itulah Tuhan kita. Jadi kalau kita lagi proses, ucapkan syukur paling enak. Kalau ucapkan syukur ini rasanya lega di sini. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, dalam setiap langkah kita, Tuhan pasti ada acaranya. Contohnya, saya disuruh ke India. Sejujurnya dari dulu, saya kalau mau ke India, teman-teman yang di Mahane bilang begini, udahlah nggak usah ke India, soalnya panas, nanti meleleh kamu. Soalnya saya ini dibilang orang yang cepat meleleh, cepat panas gitu ya. Kalau khotbah aja kadang-kadang panas gitu. Terus katanya begini, udah nggak usah India, kamu pergi aja ke daerah dingin, katanya gitu. Ke Mongol kayak kemana kayak katanya gitu. Jangan ke daerah panas. Jadi saya nggak pernah ke India. Sampai satu hari lewat pemimpin saya dibilang begini, Tuhan itu mau kamu pergi lagi nih, sebelum Paskah bawa jiwa-jiwa ke Tuhan. Coba pilih negaranya, di mana kamu bisa bawa jiwa-jiwa. Terus pemimpin saya bilang gini, gimana kalau India?
Langsung saya pikir India. Waduh, India coba ya, ntar saya doa dulu supaya mantap di hati, saya bilang begitu. Tapi begitu saya ingat di India itu banyak ibu-ibu dapat pelecehan seksual. Ibu-ibu itu dijual, anak kecil, anak-anak gadis itu dijual untuk seksualnya. Untuk apa? Untuk pelacuran dan segala macam. Dan untuk banyak anak-anak itu benar-benar tertolak, gak tahu orang tuanya, gak tahu ayahnya, pokoknya banyak banget. Dan saya pernah dapat vision. Nah, saya dapat visi, Tuhan bilang begini, sejak kejadian 2 tahun yang lalu, Tuhan bilang begini, aku akan memberikan engkau meluk dan melayani 1 juta ibu-ibu dari seluruh bangsa-bangsa. Dan Tuhan bilang gini, 1 ibu yang kamu pegang, layanin, itu arti 1 keluarga. Kalau 1 keluarga kan bisa 3, bisa 4. Berarti bayangin 1 juta kali 3 kali 4 juta. Itu bagian saya, meluk dan memulihkan ibu-ibu. Waktu saya ingat itu, saya bilang ya udah deh ke India. Langsung saya search. Saya harusnya dibilang kalau ke India itu paling bagus adalah Januari, Februari, masih adem. Kalau mulai ke Maret panas, apalagi April. Kok bisa ya? Udah saya coba-coba di Maret, nggak bisa juga karena belum ketemu kontak pesen. Akhirnya saya pergilah tanggal 1 April. Padahal kalau di internet lihatnya adalah dia 40 derajat. 40 derajat saya meleleh dah. Bagaimana mau meluk orang? Saya sendiri keringetan, orangnya keringetan. Bagaimana nih? Keringetan bercampur dengan keringat. Saya bilang gini, waduh, saya udah gak tahan deh kayak begini nih. Tapi saya berdoa, saya tahu kita berdoa punya kuasa. Saya bilang gini, Tuhan saya minta tiap awan, karena ini tugas yang kau berikan. Aku minta kemampuan. Aku minta Tuhan asal jangan panas Tuhan. Pokoknya saya minta tiap awan menyertai. Ya, sesungguhnya Bapak Ibu, saya mulai minta. Di situ ya, saya nggak kelihatan. Saya itu dikasih suruh khotbah KKR di desa Hindu. Jadi open air tahu ya, terbuka, cuma dipakai kain. 650 orang datang. Tapi orang-orang yang kan rumahnya kan dempetan gitu, ya. Jadi orang-orang tuh dari atas rumahnya nonton. Dan saya pakai speaker. Waduh, jadi 1 kampung mendengar saya. 1 kampung mendengar khotbah saya, 1 kampung mendengar kesaksian saya, betul gak? Pertama nih, WL-nya, wah ini udah lagi menggebu-gebu, pengen dapetin orang Hindu. Jadi dia dikit-dikit udah Yesus Kristus. Kontak pesennya ketakutan. Kontak pesennya datang ke saya gini, Mem, nanti kan bawa khotbah kan? Tahu ya Mem, ini kampung Hindu loh. Jadi hati-hati. Tenang, saya bilang begini. Ya udah tenang, saya bilang gitu, tenang gitu. Saya begini, Tuhan, ini bagaimana ya? Bagaimana kalau dia udah ketakutan? Oke, terus saya naik. Kan saya khotbah bahasa Inggris, diterjemahin lagi bahasa Hindi. Bahasa Hindi itu bahasa India kan? Udah. Lagi saya khotbah, saya tahu ini gak bisa lama-lama. Kata Tuhan, jangan khotbah lama-lama, langsung kesaksian. Habis khotbah, saya kesaksian. Itu bisa dari anak-anak di depan sampai belakang. Itu gak bergerak. Begitu saya kesaksian semua, saya tahu Tuhan ada. Bahkan sekretaris saya itu lihat Tuhan itu di depan. Saya tahu Tuhan ada. Saya bersaksi, tak. Terus saya bilang begini, Bapak Ibu, siapa yang mau kalau engkau lewatin apapun, engkau ada jalan keluar, karena dia itu jalan, dia itu kebenaran, dan dia itu Allah yang hidup, yang masih menjawab doa sampai hari ini. Saya kaget, tadinya saya lihat wajahnya ini kayaknya gak ada respon deh. Saya bilang begini, ini wajah orang Hindu gak ada respon. Saya bingung jadinya. Tapi begitu saya minta siapa yang mau angkat tangan, kagetlah saya, semuanya ngangkat tangan. Begitu angkat tangan, saya suruh ikutin doa saya. Begitu selesai, saya bilang lagi, ibu-ibu di sini, saya ini punya visi. Saya ini disuruh meluk ibu-ibu, terutama mades, saya bilang itu ibu-ibu yang saya mau beri kekuatan. Kalau ibu-ibu mau, tolong maju ke depan. Kaget lagi saya, semuanya maju. Bahkan bapak-bapak sebelah sini juga ikut maju. Saya jadi bingung ya. Saya berantem, saya pelukin. Wah, itu yang Hindu-Hindu tahu kan ya? Yang ininya ada bentolan. Terus sebagian minum sirih. Ya ampun, dan pokoknya dipeluk, semuanya dipeluk, semuanya sampai rebutan, peluk. Begitu sampai mau itu, saya mau pegang bapak mau peluk saya. Terus saya cuma begini, Tuhan itu ajarin saya selalu megang bapak-bapak tuh lewat tangan saya 2 ini, pegang begini.
Itu benar-benar kasihnya mengalir. Terus waktu saya lihat nih, bapak-bapak kayaknya besar, duduk kayak gagah gitu, nggak mungkin lah mintaannya. Ternyata saya lewat, dia berdiri, menyediakan diri dia. Sampai termasuk kontak pesan saya pendeta. Saya gini, luar biasa. Hari itu saya benar-benar Tuhan bilang, saya kasih kau satu kampung orang ini. Nah setelah itu, sesungguhnya saya ke India ya, saya mau bilang, tangan itu. Saya ini ketakutan kebetulan. Takutnya begini, aduh saya bawa 24 orang, artinya anak-anak sekolah, karena mau bikin arak-arakan, mau masuk istana, mau macam. Satu hari kita lagi nyembah bareng, saya lagi nyembah, Tuhan ngomong begini, kamu nggak efektif ya 24 orang, kata Tuhan gitu. Bagi tugas, kata Tuhan. Mendadak karena saya disuruh gitu, saya bilang gini, 24 orang yang dewasa ayo. Kamu pergi, kamu tolong jajakin pelacuran, kamu jajakin rumah jompo, kamu jajakin anak-anak cacat, kamu jajakin orang miskin, kamu jajakin arak-arakan, kamu jadi semuanya punya tugas. Ternyata terbuka semuanya. Yang satu masuk penjara semua, jadi semua terbuka. Dan waktu itu saya sempat deg-degan sebetulnya sih, sempat deg-degan banget. Tapi begitu kan saya 3 kloter, saya kirim dulu yang pertama buka jalan, yang kedua lagi, yang ketiga saya baru pergi. Waktu saya pergi saya tuh deg-degan, nggak tahu ada rasa agak takut nggak selesai. Ya, terus saya doa, saya ajak anak saya doa. Tuhan ngomong gini, ada 4 malaikat besar yang sudah kusediakan buat engkau. Pintu sudah terbuka buat engkau, engkau tinggal datang. Wah, ucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu saya tiba, malam-malam besok pagi pergi ke penjara. Ternyata kontak pesannya bilang, wow beres, gak bisa masuk. Penjaranya itu tebel banget, gede banget. Ternyata penjara di India itu penjara terbesar di Asia. Jadi kalau kejahatan itu paling banyak itu di India. Dan saya nggak bisa masuk, hari itu benar-benar saya nggak bisa masuk. Saya sampai sedih gini, aduh Tuhan, saya sudah pakai pelayanan 4 malaikat, saya sudah doa, ini kok jadi masuk penjaranya nggak terbuka. Jadi saya diam, saya mengucap syukur. Terus saya bilang gini, terus Tuhan bilang gini, Tuhan tuh kayak kasih pengertian, tapi tidak ngomong, dia kasih pengertian. Sudah, kalau penjara karena tidak jadi yang PIC-nya itu tidak doain sungguh-sungguh, jadi nggak terbuka kan? Jadi saya bilang gini, ya udah, penjara nggak bisa, saya masuk ke tempat lain. Itu sesungguhnya satu persatu itu terbuka, tapi saya masih belum terlalu terasa penuh seperti yang Tuhan mau. Hari demi hari saya jalan sampai akhirnya saya belum arak-arakan. Waktu itu saya disuruh ke Sungai Gangga khotbah. Saya pikir keren banget di Sungai Gangga khotbah ya. Khotbah katanya itu kan orang-orang lagi rendeman, dan itu bisa banyak banget. Saya bilang gini, tapi saya bilang kontak pesannya gini, saya butuh speaker supaya saya bisa khotbah kan, nggak bisa pakai speaker gitu. Begitu dia nggak bisa pakai speaker, saya kembali tanya Tuhan, kalau nggak pakai speaker masa saya geliriaan itu perjalanan aja 12 jam pulang pergi, mana ada waktu saya mesti pulang hari. Terus saya tahu, saya ngitung kekuatan, saya bilang Tuhan, saya ini konyol kalau nggak punya speaker. Saya batalin, malah saya masuk lagi sekolah-sekolah, bayangin Bapak Ibu, saya masuk satu sekolah 400 orang, satu sekolah 600 orang. Masuk tiap hari kami baptis dengan iman, baptis apa? Pakai air. Wah, masuk kok tuduh, masuk baptis 500 sampai 700 orang. Itu baptis terus, tiap kali kita ketemu masuk. Pokoknya begitu sekolah ya udah masuk ada izin, begitu ada yang terbuka saya masuk. Sampai orang TU-nya gini, ini ngapain datang sini? Izin dari mana? Terus saya bilang gini, orang India kan, maaf ya mem, saya tadi lihat pintu terbuka. Jadi saya masuk celonongan, padahal anak-anaknya udah saya kasih gelang semuanya, udah saya kasih gelang. Justru anaknya bilang begini, mem, go in, gitu. Suruh masuk, saya masuk ya. Saya benar-benar lihat Tuhan ya. Nah, tapi kan saya merasa, aduh ini kok belum besar-besaran. Ternyata di hari terakhir, hari ke-7, Tuhan tuh ngomong, ini seperti tembok ini. Engkau jalani 6 hari, ya. Tenang di hari terakhir. Ternyata saya nggak ikutan sama saya tidak janjian sama anak-anak. Mereka saya telusur kemana-mana. Mereka itu kitarin satu tempat. Itu ada taman namanya Mata Satu. Ada bentuknya mata. Terus dikitarin sama mereka 13 kali kayak tembok Yeriko.
Dan hari itu, minggu itu saya bagi 3 tim. 1 tim ikut saya khotbah, 2 tim pergi. Saya khotbah di suatu gereja. Saya bangun pasukan, saya khotbah, saya bangun pasukan. Ajaib. Saya bilang, siapa yang mau terima api Tuhan? Untuk Tuhan Yesus berdiri buat ini. Itu hampir semua maju. Dan itu ibu-ibu istri gembala muda, itu peluk saya bilang begini, I want to be like you. Saya mau seperti kamu, kayak orang diserok gitu ya. Saya bilang gini, wow ajaib. Hari itu kami selesaikan. Waktu mau pulang, mau ke airport, di depan nih ada 6 supir Hindu. Saya begini, mau didoain nggak? Mau didoain nggak? Oh, mau katanya. Langsung saya suruh terima Yesus. Ngomong Yesus loh, bilang jadi Tuhan, mau. Ajaib. Abis itu anak buah saya nekat, kasih perjamuan kudus, mau lagi. Saya sampai begini, ini benar-benar ajaib. Itu 6 orang supir Hindu itu langsung terima Yesus, terima perjamuan kudus. Kami pulang tuh ya kayak begini, ajaib Tuhan. Sesungguhnya itu tangan Tuhan sendiri, bukan kita. Kita deg-degan, tapi tangan Tuhan. Jadi saya mau katakan, apapun yang kita lewati, jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah komplain, jangan pernah berkeluh kesah. Ucap syukur. Tapi juga kalau kita tidak baca firman, tidak ada kekuatan. Kita harus baca firman. Baca firman, letak kekuatan kita. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Ya, sebelum saya nanti saya mendoakan. Tapi kembali lagi Bapak Ibu saya menghimbau. Saya tadi bersyukur saya lihat Ibu Yanti sudah mengetik pengakuan iman. Hari-hari ini kita harus berdoa buat bangsa kita. Pemilu sepertinya sudah lewat, tapi Bapak Ibu tahu pemilu ini mengerikan. Maksudnya mengerikan, semua calon-calon itu pakai kuasa gelap. Semua kalau kami di Bekasi itu setiap malam kami bisa berjaga-jaga, karena mereka seperti pertempuran kuasa gelap di atas awan. Kami harus berdoa. Dan Tuhan katakan deklarasi. Deklarasi itu mengatakan sesuatu yang menciptakan sesuatu. Kan firmannya mengatakan kalau firman yang keluar dari mulut kita itu akan melakukan apa yang dikatakan. Jadi nanti saya rasa udah dibagi macam-macam. Nanti jadi semua baca, begitu ada waktu baca. Tapi nanti kita akan baca bersama-sama. Kita akan deklarasi, dan kita akan minta keamanan, kita akan minta lapisan-lapisan ya yang Tuhan berikan. Ya, tapi nanti setelah saya berdoa, ya firman kita berdoa. Kiara bata karata sikriya takara pada ya sikriya takarata si. Ora pada ya sikriya takarata suto koruto si. Tuhan. Hamba sudah Tuhan sampaikan apa yang Kau taruh di hati hamba Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, semua kami akan makin sadar bahwa ada 2 sisi perkenanan-Mu. Ketika kami dididik Tuhan, itu karena Engkau mengasihi kami. Karena perkenanan-Mu ada di dalam hidup kami. Karena Engkau sedang membersihkan kami. Karena Engkau sedang membentuk kami menjadi seperti yang Kau mau. Dan di sisi yang lain kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Di lembah sekalipun Engkau menyertai kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun. Engkau menyertai kami. Di dalam nama Yesus buat hari ini Tuhan, kami sungguh mengerti dan sadar. Kami tahu Tuhan, kami tidak mau lagi menggerutu, tapi kami mau mengucap syukur untuk setiap perkara yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya minta lagu yang terakhir. Ku yakin ya. Saat Kau berfirman, biarin jadi doa kita. Menang saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
sesuatu. Apapun masalahmu, engkau sedang melewatinya. Dan hari ini engkau tahu, sekalipun kau lewati, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan sedang membentuk dan membersihkan engkau dari semua yang Tuhan tidak suka, sehingga Tuhan bisa menjadikan destinimu dalam hidupmu jadi. Kalau hari ini engkau katakan, Tuhan, aku mau mengucap syukur, aku mau lihat pandanganku berbeda, aku mau benar-benar melihat kalau Tuhan engkau menyertaiku senantiasa. Ada dua sisi perkenanan, engkau mendidik aku, tapi engkau juga menyertai aku. Kalau Bapak Ibu merasa mendapat terima hari ini, engkau cukup angkat tanganmu di tempat. Angkat tanganmu di tempat. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba tahu Tuhan, engkau yang akan memberi kekuatan. Engkau lihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Biar mereka semua hari ini ada kekuatan mengucap syukur. Ada kuasa Tuhan dalam mengucapkan syukur mereka. Biarlah semuanya Tuhan hari ini boleh melihat bahwa engkau akan menyertai dengan sangat luar biasa. Engkau akan menyertai di lembah, di bukit, di gunung, semuanya engkau akan menyertai. Di dalam nama Yesus, hari ini Tuhan akan terjadi satu switch. Ada setelah dikembalikan keadaan di hati kami. Kami sadar bahwa Kau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Kalau kami diizinkan itu terjadi karena Engkau sedang membentuk kami. Mari Tuhan, biarlah di hati kami terus keluar Tuhan ucapan syukur, sehingga hari ini apimu Tuhan akan nyala besar, passionmu akan nyala besar di hati kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang ajaib, Allah yang sanggup memulihkan semuanya. Engkau Allah yang sanggup membalikkan keadaan. Engkau sanggup membalikan seperti membalikan tangan. Engkau akan membuat dia semuanya dipulihkan pada waktumu, bukan waktu kami, waktumu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Percaya hari ini engkau akan lewatin. Kalau engkau mengucap syukur, engkau akan lihat Tuhan menjawab doamu. Jangan takut, ucapkan syukur. Mulai malam ini engkau ucapkan syukur. Apapun kondisimu, ucapkan syukur. Pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan untuk dua sisi perkenananmu. Biar hari ini umatmu akan jadi umat pemenang yang tidak terhentikan, yang akan terus melakukan apa yang kau mau, dan akan membawa dupa yang harum di hadapan Engkau. Akan selalu membawa cawan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ngomong begini, negara kita sebetulnya terlalu banyak dosa yang dilakukan. Sebetulnya ada cawan murka Allah yang bisa turun. Tapi setiap kali kita ucapkan syukur, kita bawa cawan ucapan syukur. Ketika kita diproses, kita cawan yang benar-benar cawan kebaikan dan cawan kehendak Allah kita angkat di hadapan Tuhan, yang membawa dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan itu akan mengurangi semua cawan murka Allah yang harus turun. Itu akan mengurangi semua akibat bencana, dan semua itu mengurangi. Tuhan katakan hari-hari ini, lakukan bagian kita, lakukan bagian kita, ucapkan syukur, lakukan kebaikan. Sekalipun ada orang yang berbuat jahat pada kita, kita tahu bahwa firman-Nya mengatakan kalau Kau berbuat baik pada orang yang tidak baik pada kita, maka kita taruh bara api di atas kepalanya. Percaya Tuhan itu melihat setiap pengorbanan, setiap peremukan kita, setiap apapun yang kita lakukan. Biar hari ini menjadi rema buat Bapak Ibu. Bapak Ibu akan pulang, akan lihat Tuhan itu benar-benar menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau mantraikan, hamba mantraikan semua yang didapat pesan firman-Mu hari ini. Semuanya hamba mantraikan dalam nama Yesus. Semuanya akan tertera Tuhan di hati kami, termatrai di hati kami. Dan hari ini yang keluar adalah ucapan syukur. Engkau yang akan menutup semua kesalahan kami. Kalau kami menggerutu atau marah, kami minta tutup semua celah ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini akan terangkat Tuhan cawan ucapan syukur, cawan kebaikan, cawan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan, kami tahu Tuhan ini akan membawa dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan semua yang sudah terima rema dan berkat yang terbaik mengatakan amin. Yuk, kita tepuk tangan dulu buat pengakuan sama-sama ya. Oke, siapa yang sebetulnya sudah dibagi?
Ya, kalau ini tugas loh, tugas dari Tuhan. Kita tiap hari baca ya, begitu sempat kita baca. Sekarang kita lihatnya di depan aja, kan bisa ya. Sekarang boleh nggak? Saya minta Bapak Ibu berdiri. Mari kita baca sama-sama dengan suara ya, dengan suara yang keras ya. Oke, ya. Pengakuan perlindungan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan dan raja di atas segala raja. Kami gereja Tuhan mendeklarasikan dan mengatakan sesuai dengan ketetapan dan rencana Tuhan bahwa satu, seperti yang ada tertulis, kami tinggal dalam perlindungan Tuhan. Tuhan adalah gunung batu, matahari, perisai serta tembok api yang melindungi kami, Surabaya dan seluruh Indonesia
seperti ada